Jadi banyak pertanyaan itu nanya ke saya itu gini, kenapa bisnis yang saya bangun atau usaha yang saya buat itu tidak bisa, jangankan berkembang, untuk bertahan aja masih sangat sulit ya. Ada beberapa hal tentang usaha itu harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita itu memutuskan untuk menjadi pembisnis. Karena resiko yang ada di dalam sebuah bisnis itu complicated, rumit. Banyak sekali hal-hal yang harus kita tegaskan di dalamnya. Yang pertama adalah jangan jadi orang yang nggak enakan ya. Jadi orang yang karena yang beli saudara atau yang beli tetangga atau jadi kita nggak enak untuk memberikan harga sesuai dengan yang seharusnya kita berikan. Maksudnya gini, kita boleh aja ngasih diskon selama hal itu tidak merugikan kita, dalam arti itu masih bisa kita toleransi lah. Karena pada prinsipnya orang buka usaha itu dia harus memikirkan tentang biaya operasional yang harus dia tanggung setiap bulannya. Nah, orang nggak pernah mikir ke situ, makanya dia jadi nggak enakan dan dia jadi ya karena saudara ya jadi kita ini aja lah gratis atau apalah. Ada saatnya kita itu bersedekah dengan mereka. Contohnya di hari raya atau mungkin ketika dia benar-benar lagi membutuhkan atau saudara atau tetangga kita, itulah waktunya yang tepat. Jadi jangan sampai kita itu bersedekah dengan dengan background bisnis kita. Jadi kita seolah-olah ngasih mereka free supaya kita terlihat orangnya sedekah, orangnya dermawan. Enggak gitu. Kalau gitu caranya, yang ada nanti bisnis yang kita bangun itu pasti akan hancur karena kita nggak bisa menutup pengeluaran yang seharusnya kita dapat dari keuntungan bisnis kita. Satu. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memanajemen uang. Maksudnya gimana, Mas? Jadi gini, ada dua hal berbeda tentang uang. Jadi kita ketika memutuskan untuk membangun sebuah usaha, ya uang yang ada di dalam usaha ini ya udah itu uang perusahaan, ibarat kata kayak gitu. Dan bedakan antara uang usaha dengan uang pribadi. Kebanyakan orang yang baru membangun usaha itu dia nggak paham tentang hal itu gitu. Jadi dia ya ini kan usaha saya, jadi uang yang ada di usaha ini ya punya saya. Nah itu yang salah. Bagaimana kamu bisa mau berkembang kalau kamu punya konsep berpikir seperti itu? Jadi kalau kita punya bisnis ya udah kita pisahkan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Uang bisnis nanti keuntungannya untuk menggaji karyawan, termasuk kita yang kerja di situ, dan keuntungan sisanya kita pakai untuk mengembangkan bisnis. Jadi itu akan berkembang dan itu akan lebih baik. Sedangkan kalau kita memakai cara bahwa ini uang saya, ya ini uang saya, maksudnya ini usaha saya, ini uang saya, nah itu yang salah. Jadi ketika kita butuh uang kita ambil, kita butuh uang kita ambil. Nah poin yang terjadi adalah selama kita membangun usaha ini belum lebih dari 3 bulan, kita sebenarnya secara grafik atau secara data itu nggak ada keuntungan. Cuman karena kalau kita butuh, akhirnya kita pakai ini. Itu sama aja kita makan uang modal kita sendiri. Gimana kita mau berkembang sementara modal kita ambil gitu. Yang semula 10 juta kita ambil 500, juta, 2 juta, dan pada akhirnya kita nggak punya barang yang akan kita jual. Kita nggak punya senjata untuk mengembangkan bisnis ini. Itu yang mesti dipelajari buat orang-orang yang baru bikin. Jadi berusahalah tegas kepada dirimu sendiri bahwa uang bisnis ya bisnis, uang pribadi ya pribadi. Kalau uang pribadinya kurang gimana ya, itu resiko kita sebagai orang yang mau bikin bisnis gitu. Nah yang paling penting adalah bagaimana bisnis ini bisa berkembang, karena kita akan bisa menikmati hasil dari bisnis itu setelah 5 atau 7 tahun. Minimal 5 tahun baru bisa dinikmatin. Jangan berharap kamu mau bangun bisnis 3 bulan atau 2 bulan, bahkan 1 bulan kamu langsung untung. Itu kemungkinannya adalah kecil. Kalau nggak percaya silahkan tanya pada para orang-orang yang udah membangun bisnis sampai besar tuh. Saya saja sampai di titik ini juga masih belajar. Oke, thank you.